Setelah di Syam inilah yang disebut dengan Ardul Mahsyar, bumi perkumpulan manusia satu dunia di situ. Kemudian setelah itu Allah kirimkan angin yang sepoi-sepoi, yang dingin banget angin ini. Angin ini masuk ke tiak-tiak orang yang masih punya iman walaupun sebiji zarah. Kemudian Allah cabut nyawanya sehingga tidak ada yang beriman lagi di permukaan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Fairy Channel, rahimakumullah. Pembahasan pada malam hari ini kita akan membahas tentang rihlatu ilal akhirah, perjalanan manusia dari sejak lahir, kemudian wafat, kemudian menuju alam akhirat dan segala macam yang terjadi setelah kematian, sampai Allah memasukkan kita ke dalam surga, atau na'udzubillah, mungkin sebagian manusia Allah masukkan ke neraka. Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Teman-temanku seiman, kita tahu bahwa makhluk yang pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan adalah Arsyur Rahman, arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Allah ciptakan air atau lautan di atas langit. Makanya Rasul mengatakan, wa arsyuhu alal ma, dan arasnya Allah itu di atas air. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kolam atau pena, dan Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada pena atau kolam, uktub kulla syai'in ila yaumil qiyamah, catat segala sesuatu yang akan terjadi sampai kiamat dibangkitkan. Maka kolam pun kemudian mencatat segala sesuatu yang kemudian diletakkan di sebuah papan yang disebut dengan lauh. Dan papan tersebut dijaga oleh para malaikat sehingga disebut Lauhil Mahfudz. Maka setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan yang lainnya, termasuk menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Dimulai hari Ahad, Allah ciptakan bumi 2 hari, Ahad dan Senin. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan langit hari Selasa dan Rabu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kembali ke bumi, dan Allah ciptakan segala sesuatu yang dihajatkan makhluk yang akan tinggal di bumi, seperti lautannya, hutan-hutannya, binatang-binatangnya, dari hari Kamis ke hari Jumat. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu fi sittati ayyam, pada 6 hari. Makhluk yang berakal pertama yang Allah ciptakan adalah malaikat. Kemudian setelah itu Allah ciptakan jin. Baru makhluk yang berakal terakhir adalah manusia, dimulai daripada Adam alaihissalatu wassalam. Dan tertib ini berdasarkan sabda Nabi, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan min marijim min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Diciptakan malaikat dari cahaya, diciptakan jin dari ujung nyala api, dan diciptakan Adam sebagaimana yang Allah sifatkan kepada kalian. Jadilah seperti bentuk Adam alaihissalatu wassalam. Tapi teman-teman, tentu penciptaan Adam akan berbeda dengan anak turunannya, karena Adam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung, di mana Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan malakul maut untuk mengambil tanah-tanah dan sifat-sifat tanah yang ada di bumi, kemudian diangkat ke langit dan dibentuk. Setelah dibentuk sedemikian rupa, sehingga Allah katakan, kami ciptakan manusia itu seindah-indahnya bentuk. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tiupkan ruh, dan Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Dan ketika Allah perintahkan kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, semua malaikat sujud kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Dari sinilah penciptaan Adam yang sejak saat itu memiliki musuh yang disebut dengan iblis. Sebagian ulama mengatakan iblis ini dari kalangan malaikat yang maksiat. Tapi pendapat yang kuat, iblis ini dari kalangan jin. Sebagaimana Allah katakan, iblis itu bagian dari jin yang bermaksiat kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Adam alaihissalatu wassalam Allah masukkan ke dalam surga. Surga itu sesuatu yang nikmat di dalamnya. Ada kebun-kebunnya, ada tanaman-tanamannya, ada rumah-rumah yang indah,
istana-istana yang megah, sungai-sungai yang luar biasa. Namun karena Adam hidup sendirian, Adam merasa kesepian di surga, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki untuk menciptakan satu makhluk yang akan menemani Adam di surga. Tidurlah Adam. Tiba-tiba Allah ambil tulang rusuk yang paling atas yang dekat dengan jantung, yang paling bengkok sebelah atas. Kemudian diciptakan Hawa dari tulang itu. Tiba-tiba Adam bangun, rupanya di sampingnya sudah ada Hawa. Adam kaget dan mengatakan, "Man anti? Siapa kamu?" Maka wanita ini mengatakan, "Ana Hawa." Hawa itu oksigen artinya. Kenapa disebut Hawa? Karena dicipta dari benda yang hidup. Adam itu makhluk yang hidup. Hawa tercipta dari Adam, maka disebut Hawa. Kemudian Adam mengatakan, "Untuk apa Allah ciptakan dirimu?" Allah mengatakan, "Untuk menjadikan ketenangan bagimu." Dan ketenangan itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ketenangan itulah mawaddatan warahmah, timbul rasa cinta dan kasih sayang. Dari sini Allah ciptakan Hawa untuk Adam, supaya Adam tenang di surga. Tapi dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah kehendaki, yang sudah dicatat di Lauhul Mahfudz, Adam pun harus melakukan satu maksiat di surga. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Jangan dekat-dekat pohon ini." Dekat saja tidak boleh, apalagi makan. Begitu bahasa Quran. Karena kalau sudah mendekat pasti melihat. Kalau sudah melihat penasaran. Kalau penasaran ingin pula mencicipi. Akhirnya kemudian memakannya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala usir Adam, Hawa, dan iblis. Dan Allah katakan, "Keluar kalian semua dari surga. Hei Adam, hei Hawa, hei iblis, keluar. Kelak setelah kalian bertiga di bumi, kami akan turunkan petunjukku. Maka siapa yang mengikuti petunjukku tidak akan merasa takut dan tidak akan bersedih hati." Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis diturunkan di lautan, Adam diturunkan di Sri Lanka, dan Hawa diturunkan di Jeddah. Maka iblis membuat istananya di atas air. Kemudian Adam harus berjalan entah berantah kemana. Begitu juga Hawa, tidak dijelaskan waktunya. Tiba-tiba kemudian keduanya berjumpa di Musdalifah. Kemudian keduanya pun akhirnya sampai di Arafah. Maka dari situlah Allah ajarkan satu kalimat. Kalimat yang siapapun membacanya gugur semua dosa-dosanya. Apa kalimatnya? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah kalimat yang pertama diucap di kolong langit. Adam dan Hawa diajarkan kalimat ini. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimat. Rabbana dzalamna anfusana. Ya Rabb, kami telah menzalimi diri-diri kami. Kalau Engkau tidak merahmati dan tidak mengampuni dosa kami, tentu kami termasuk orang-orang yang merugi. Maka Adam dan Hawa pun Allah ampuni dosa-dosanya. Kemudian keduanya diizinkan untuk masuk ke haram. Maka Adam pun menetap di tempat yang di situ dibangun Ka'bah hari ini. Itulah tempat pertama di bumi. Allah diibadahi oleh manusia. Disitulah Adam beribadah bersama Hawa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan Adam berhubungan dengan Hawa. Dari sini anak turunan Adam penciptaannya berbeda. Sebagaimana hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, pertama kali Allah pertemukan air sperma, kemudian masuk ke rahim perempuan. Maka 40 hari menjadi segumpal nutfah sperma. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Kemudian terangkailah badan manusia. Artinya kalau sudah 4 bulan sudah berbentuk lengkap janin itu. Mana kepalanya, mana tangannya, mana badannya, mana kakinya. Disitulah Allah tiupkan ruh lewat para malaikat. Dan Allah perintahkan malaikat itu tiupkan ruh kepada janin itu. Kemudian catat rizkinya, catat amalannya, catat ajalnya, catat su'ul khotimah dan husnul khotimahnya. Maka setelah 9 bulan, maka lahirlah janin tersebut menjadi manusia. Hawa melahirkan 20 kali, dan setiap lahiran selalu kembar, sehingga putra Adam berjumlah 40, 20 laki-laki dan 20 perempuan. Kemudian setelah anak-anak Adam kemudian tumbuh besar. Kita tahu bahwa tujuan diciptakan manusia itu disebut khalifah. Karena Allah yang mengatakan, Inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Khalifah itu artinya manusia ini makhluk yang bergenerasi. Meninggal generasi pertama, lahir generasi kedua. Meninggal generasi kedua, lahir generasi ketiga, dan begitu seterusnya. Itu disebut khalifah. Sehingga Adam harus punya keturunan. Karena Adam tidak mungkin hidup selamanya. Anak-anaknya pun tidak mungkin hidup selamanya. Makanya Allah syariatkan kepada anak-anak Adam untuk menikah, tetapi dengan cara silang pada waktu itu, di mana masing-masing kembaran tidak boleh menikah dengan kembarannya, tetapi disilangkan dengan kembaran yang lain. Maka anak terbesar Qabil dan adiknya Habil diperintah untuk menyilang. Tiba-tiba Qabil ini terfitnah oleh iblis. Iblis datang kepada Qabil, mewaswasi Qabil, karena selama ini iblis berusaha untuk menggoda Adam dan Hawa. Adam dan Hawa sudah kapok, tidak mungkin digoda lagi. Cukuplah godaan itu terjadi di surga, sehingga iblis tidak bisa menggoda Adam dan Hawa. Akhirnya yang digoda adalah anak turunannya Adam. Datang kepada Qabil dan mengatakan, jangan mau dinikah silang. Itu kembarannya si Habil jelek. Kembaranmu cantik, ngapain kau dapat jelek? Bagus yang cantik. Dari sini kita tahu teman-teman, tabiat laki-laki itu suka yang cantik. Kalau perempuan, ganteng itu bonus, yang penting kaya, cukup kalau perempuan. Kalau laki-laki, yang penting cantik, walaupun tidak kaya. Akhirnya Qabil menolak, seolah-olah ini keputusan bapaknya, bukan putusan Allah. Adam bukan ayah yang diktator. Dia berdoa kepada Allah untuk mencari solusi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan keduanya untuk berkurban. Dan Allah katakan, ya Muhammad, bacakan kepada mereka tentang kisah dua putra Adam yang dua-duanya berkorban untuk memperebutkan pasangannya. Allah terima salah satunya dan Allah tolak yang lainnya. Yang ditolak adalah kurbannya Qabil, yang diterima adalah kurbannya Habil. Qabil marah dan mengatakan, saya akan bunuh kamu. Karena Habil ini mewarisi sifat Adam, maka dia mengatakan, kalau engkau hendak membunuhku silahkan, tapi aku tidak akan membunuhmu, karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, Qabil pun berhasil membunuh Habil. Jadi teman-teman, inilah pembunuhan pertama yang disebabkan hasad pertama di alam semesta. Meninggallah Habil. Qabil bingung bagaimana cara penyelenggaraan jenazah, karena belum pernah ada orang meninggal saat itu. Baru Habil lah orang yang pertama kali meninggal. Mau diapakan jasad ini? Akhirnya kemudian Qabil melihat ada burung gagak. Burung gagak yang sedang berkelahi dengan temannya. Kemudian dibunuh salah satunya. Kemudian dengan tangannya dikorek-koreklah tanah itu. Kemudian dimasukkan kawan yang dibunuhnya. Kemudian dipendam lagi. Kata Qabil, duhai kiranya aku bisa mengambil pelajaran dari gagak itu. Akhirnya apa? Dia pun menguburkan abangnya Habil seperti menguburkan burung gagak yang membunuh temannya. Maka singkat cerita, Adam pun sedih. Maka Qabil pun mengambil kembarannya, kemudian berpisah dari kelompok Adam. Adam di atas perbukitan. Qabil pun membawa pasangannya ke lembah yang ada di bawah. Maka terjadilah dua kelompok. Kelompok atas di bukit dan kelompok bawah di lembah. Maka kemudian Adam pun meninggal. Hawa pun juga meninggal. Maka wasiat-wasiat Adam terus ditanamkan di anak didiknya. Sampai kepada Allah angkat nabi kedua setelah Adam. Namanya adalah Syits. Syits inilah yang menjaga kabilah Adam. Sementara tidak diutus nabi kepada kabilah Qabil. Rusaklah Qabil dan semua anak cucunya. Dari sini terjadi antara hak dan yang batil sudah ada. Tapi ingat, belum terjadi kesyirikan di zaman itu. Mereka masih menyembah Allah. Cuma rusak moralnya saja. Qabil dan turunannya moralnya rusak. Tapi Syits dan kaumnya masih mengikuti wasiat Adam. Apalagi Syits diberikan suhuf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing umatnya. Singkat cerita, akhirnya Syits meninggal dunia. Kemudian diutus Idris kepada mereka, nabi setelah Syits. Maka Idris terus berusaha untuk mendakwahi kaumnya dan kaum anak keturunan Qabil. Sampai akhirnya era Nuh alaihissalatu wassalam. Kemudian terjadi banjir besar yang luar biasa. Azab sebagian kaum Nuh. Akhirnya tidak ada yang hidup kecuali yang naik ke perahu Nabi Nuh. Nuh itu teman-teman punya 3 putra. Namanya Sam, Ham, dan Yafits. Setelah kapal Nuh kemudian bersandar di Bukit Judih, Irak. Kemudian 3 putra ini menyebar ke seantero dunia. Sam melahirkan keturunan Arab. Ham melahirkan orang-orang yang berkulit hitam. Kemudian Yafits ke daratan Asia. Lahirlah kita-kita ini keturunan Yafits. Maka menyebarlah manusia kemana-mana.
kemudian diutus para nabi. 120.000 nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan 315 rasul Allah utus ke permukaan bumi. Walaupun Al-Quran hanya mencatat 25 nabi dan rasul, 18 nama diantaranya tercantum dalam satu surat, surat Al-An'am, dan lebihnya tersebar di beberapa surat dalam Al-Quran, sehingga genap menjadi 25 nabi dan rasul. Itu yang kita kenal. Yang tidak kita kenal banyak ribuan nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel, sampai ditutup dengan kerasulan nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ketika kemudian Nabi SAW diutus, artinya sudah tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi, karena dialah penutup para nabi dan rasul. Maka dari sini kita baru faham ayat Al-Quran yang pertama kali tadi dibaca. Siapapun yang mengikuti petunjukku, kata Allah, dia tidak mungkin takut dan tidak mungkin bersedih. Apa makna petunjuk di sini? Makna petunjuk di sini, Allah akan turunkan para nabi. Allah akan turunkan kitab-kitab langit. Kitab langit itu jumlahnya 104. Yang 4 ma'ruf. Di sana ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Dan yang 100 tidak ma'ruf. Allah hanya menyebut dengan kalimat suhuf. Sehingga Allah mengatakan di dalam suratul A'la, Inna haza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Maka siapapun yang mengikuti petunjuk tidak mungkin tersesat, tidak mungkin celaka di zamannya. Ketika Allah turunkan kitab Taurat, kemudian diberikan kepada Musa, itulah petunjuk Allah. Maka di zaman itu, siapa yang mengikuti Musa dan Taurat tidak mungkin tersesat, tidak mungkin celaka. Kemudian datang era Zabur dan Daud. Maka siapapun yang mengikuti Zabur dan juga Daud di zamannya, maka mereka tidak mungkin sesat dan celaka. Kemudian datang era Injil dan Isa. Maka siapapun yang mengikuti Injil dan Isa di zamannya tidak mungkin sesat dan celaka. Kemudian yang terakhir, Allah turunkan Al-Quran, dan Allah utus Nabi kita Muhammad SAW. Maka siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran tidak mungkin sesat dan celaka. Tetapi setiap para nabi diutus kepada kaumnya. Hanya Nabi kita diutus kepada seluruh alam, manusianya dan jinnya. Teman-temanku seiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengekalkan dunia. Dunia ini ada batas waktunya. Sejak zaman Adam alaihissalam sampai diutusnya Nabi kita yang mulia alaihissalatu wassalam. Artinya, usia bumi itu semakin dekat dari kehancurannya, karena Rasul yang mengatakan, diutusnya aku dengan tegaknya hari kiamat seperti ini. Rasul menegakkan telunjuk dengan jari tengah, kemudian merapatkannya. Artinya dekat sekali waktunya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha adil. Allah tidak langsung sekonyong-konyong mendatangkan kiamat, tidak. Allah tidak langsung tiba-tiba digempakan satu dunia, tidak. Allah itu adil, rohim kepada hamba-hambanya. Diberikan kesempatan untuk taubat, diberikan kesempatan untuk masuk surga dengan dikirim tanda-tanda kiamat kecil. Dan 90% lebih tanda-tanda kiamat kecil itu hampir semua sudah terjadi sejak zaman Nabi sampai hari ini. Karena tanda-tanda kiamat kecil itu ada yang terjadi di zaman Nabi dan tidak akan terulang. Seperti terbelahnya bulan. Itu di zaman Nabi saja, tidak mungkin terulang lagi. Kemudian diutusnya Rasul dan meninggalnya Nabi sekali saja. Tidak mungkin Nabi dihidupkan lagi. Tapi ada tanda-tanda yang terus dari zaman Nabi sampai hari ini akan terulang. Seperti apa? Perzinahan, minum khamar, perjudian, dan begitu seterusnya. Tapi ada tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi dan pasti terjadi. Dan ada tanda-tanda kiamat kecil yang diselipkan di antara tanda-tanda kiamat besar. Apabila semua tanda-tanda kiamat kecil sudah ada, sudah terjadi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kirim tanda-tanda kiamat besar. Muqaddimahnya dengan khurujul Mahdi, keluarnya Imam Mahdi. Kemudian setelah itu khurujud Dajjal, keluar Dajjal. Dajjal ini akan keluar selama 40 hari. Satu hari sama dengan setahun. Hari kedua sama dengan sebulan. Hari ketiga sama dengan sepekan, dan hari keempat sama dengan hari-hari waktu yang kita lalui. Sampai sahabat bertanya, "Ya Rasul, yang satu hari bagikan satu tahun, bagaimana solatnya?" Maka Rasul mengatakan, "Solatlah dengan cara mengira-ngira waktu. Oh, kalau dari asar ke maghrib sekian jam, berarti masuk waktu maghrib. Dari maghrib ke isya cuma 1 jam. Oh, berarti masuk waktu isya. Karena 1 tahun lama,
Dan dari sini menunjukkan Dajjal itu bukan hanya masuk ke daerah-daerah yang normal waktunya, tetapi juga masuk ke daerah-daerah kutub yang terkadang satu harinya lama sekali. Artinya, tidak ada satu tempat kecuali diinjak Dajjal, kecuali Mekkah dan Madinah. Kemudian Isa bin Maryam turun dan diapit dengan 2 malaikat di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Kemudian akan bergabung dengan tentara Al-Mahdi di Bukit Tur dan memerangi Dajjal. Dan Isa berhasil membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi, dan berhukum dengan hukum keadilan. Banyak orang masuk Islam sebelum wafatnya Isa bin Maryam. Kemudian setelah fitnah Dajjal hilang, datang fitnah yang ketiga, tanda-tanda kiamat besar, keluar Ya'juj dan Ma'juj, 2 kabilah besar, turunan Yafits ibn Nuh, yang dahulu pernah dibenteng oleh Zulkarnain. Tiba-tiba kemudian di akhir zaman gerbangnya roboh. Maka mereka pun keluar semuanya bagaikan air bah yang terjun dari ketinggian saking banyaknya jumlah mereka. Sehingga ketika rombongan yang pertama keluar melintasi danau Tiberias, mereka pun minum dari danau itu. Kemudian rombongan yang terakhir bingung karena airnya habis diminum Ya'juj dan Ma'juj. Kata yang terakhir, tadi barusan ada air, kemana air itu? Maka Ya'juj dan Ma'juj setiap melewati yang hijau pasti akan kering. Fitnahnya luar biasa. Dia akan membunuh ras di luar kelompoknya, dan jumlah mereka 1 dari kita, 999 dari mereka. Makanya Rasul mengatakan kaum ini tidak bisa diperangi. Maka Allah mengatakan, ya Isa, selamatkan orang-orang yang selamat, sembunyi di Bukit Tur karena engkau tidak bisa memeranginya. Akhirnya kemudian Ya'juj dan Ma'juj merusak di permukaan bumi, membunuh orang di luar rasnya. Akhirnya dia sombong, kemudian mengatakan, aku sudah bunuh semua orang yang ada di bumi, sekarang yang di langit akan kubunuh, katanya. Saking sombongnya, akhirnya apa? Tombaknya diarahkan ke langit. Maka Allah mengatakan, wa makaru makron, wa makarna makron, wallahu khairul makirin. Mereka hendak membuat makar, Allah juga punya makar, dan sebaik-baik makar adalah makar Allah. Allah sengaja panah itu disedot sampai ke awan, dibalikkan dengan ujung-ujungnya ada darah, seolah-olah mereka sudah membunuh makhluk yang ada di langit. Maka melihat itu Ya'juj dan Ma'juj semakin sombong mereka, dan mereka mengatakan, sudah tidak ada lagi makhluk kecuali sudah kubunuh semua, kata Ya'juj dan Ma'juj. Maka Isa berdoa agar Allah membinasakan mereka. Maka dikirimlah ulat-ulat kecil, kemudian menggigit tengkuknya, 1 mati, semua mati. Tidak ada sejengkal di bumi kecuali ada bangkainya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian bagaimana cara membersihkannya? Isa berdoa lagi kepada Allah untuk membersihkan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Maka Allah mengirimkan burung-burung sebesar unta. Kemudian burung-burung itu mengambil bangkai Ya'juj dan Ma'juj, kemudian dibuang entah berantah ke laut mana. Akhirnya bumi bersih. Kemudian Allah hujani sehingga bumi semakin bersih, dan Allah berikan keberkahan bumi sebagaimana awal penciptaan bumi. Sampai buah delima saking besarnya orang bisa masuk 10 bahkan 20 orang ke cangkangnya. Sebesar apa itu delimanya? Allah berkahi itu. Kemudian teman-teman, Isa pun diwafatkan. Maka berlalulah 3 tanda kiamat besar, khuruju Dajjal, nuzulu Isa, khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian datang tanda-tanda kiamat besar, keluar dukhon, asap yang tebal dari langit. Dukhon ini alamat tanda kiamat besar, dan itu tanda-tanda langit, bukan tanda-tanda bumi. Dukhon itu datang dari langit, bukan karena orang bakar hutan kemudian asapnya naik ke langit. Itu bukan dukhon. Jadi memang sudah ada asap di langit tebal hitam. Siapapun yang menghirupnya, kalau dia seorang mukmin, paling tinggi dia bersin, sakit kepala, demam. Tetapi kalau yang menghirupnya orang kafir, orang munafik, para pelaku dosa-dosa besar, maka mereka akan merasakan kesakitan yang luar biasa, mengeluarkan darah dari telinga, hidung, dan matanya saking sakitnya. Akhirnya mereka berdoa, Allahumma ksif anal azab. Ya Allah, tolong hilangkan azab ini, kami akan bertaubat. Akhirnya Allah pun hilangkan, bertobat, tetapi tidak juga bertobat. Ketika mereka tidak mau juga kunjung bertobat, yang beriman tetap dengan keimanannya, yang kafir tetap dengan kekafirannya, yang fasik tetap dengan kefasikannya. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan tiba-tiba matahari terbit dari arah barat.
Ketika manusia tertidur pulas di malam hari, kemudian terbangun di pagi hari. Biasa, orang-orang yang beriman, mereka bangun subuh, kemudian mereka ke masjid. Kemudian mereka mendirikan sholat subuh. Tetapi orang-orang kafir, orang fasik, orang munafik masih terlelap dalam tidurnya. Sampai waktu sudah pagi, harusnya matahari terbit. Tapi matahari tak kunjung terbit. Ditunggu sampai waktu zuhur, tidak terbit juga. Ditunggu sampai waktu asar, tidak terbit juga. Harusnya ketika matahari itu terbenam, tiba-tiba matahari muncul. Inilah yang disebut dengan keluarnya matahari dari arah barat. Dan itu terjadi 3 hari berturut-turut. Semua manusia melihatnya menangis. Semua manusia menyesal. Orang-orang yang menyembah berhala dibuang berhalanya. Apa manfaat membuang berhala? Ustadz-ustadz pun sudah resign, tidak jadi ustadz lagi. Karena apa? Percuma berdakwah. Taubat sudah ditutup. Karena pintu taubat itu akan diterima di 2 waktu. Pertama, ketika nyawa belum sampai di tenggorokan. Yang kedua, matahari belum terbit dari arah barat. Kalau sudah nyawa di kerongkongan, matahari terbit dari arah barat, maka Allah mengatakan, tidak akan bermanfaat iman kalian. Lalu apa gunanya bertaubat? Maka teman-teman, setelah 3 hari, Allah munculkan lagi dabatul minal ard, binatang yang muncul dari perut bumi yang bisa bicara. Dalam hadis yang lemah, ada yang mengatakan kisah Israiliyat. Tangan kanannya binatang ini memegang stempel Nabi Sulaiman dan tangan kirinya membawa tongkat Nabi Musa. Setiap berjumpa dengan orang mukmin di stempel dahinya bercahaya mukanya orang mukmin. Setiap berjumpa dengan orang-orang kafir dipukul dengan tongkat Musa, gosong semua wajahnya. Dari situ hilanglah nama. Yang ada pada hari itu hanya kalimat mukmin dan kafir. Setelah kemudian seluruh manusia ini sudah distempel sama binatang melata ini. Kemudian binatang ini pergi entah berantah kemana. Setelah itu kemudian muncul tanda-tanda yang ketujuh. Terjadi gempa besar dari arah timur yang bukan hanya merobohkan satu desa, satu negara dirobohkan gara-gara gempa itu. Kemudian yang kedelapan, setelah gempa dari arah timur, tiba-tiba terjadi gempa dahsyat lagi dari arah barat. Negara-negara jatuh gara-gara gempa itu. Dan kemudian yang kesembilan, terjadi lagi gempa besar di Jazirah Arab. Inilah yang disabdakan Nabi SAW, khosfun bil masyriq, wa khosfun bil maghrib, wa khosfun bi jaziratil Arab. Gempa dari arah timur, gempa dari arah barat, gempa dari arah Jazirah Arab. Dan yang terakhir teman-teman, khurujun nar, munculnya api yang besar keluar dari perut Aden Yaman. Dan api ini keluar dari negeri Hijaz. Kemudian api ini bergabung di antara 2 tempat ini, menggiring manusia satu dunia, kemudian mengarahkan mereka ke negeri Syam. Api ini tidak membakar manusia, tapi dia membakar yang lainnya, karena tugasnya menggiring manusia sampai ke Syam. Setelah di Syam inilah yang disebut dengan Ardul Mahsyar, bumi perkumpulan manusia satu dunia di situ. Kemudian setelah itu Allah kirimkan angin yang sepoi-sepoi, yang dingin banget angin ini. Angin ini masuk ke tiap-tiap orang yang masih punya iman walaupun sebiji zarah. Kemudian Allah cabut nyawanya sehingga tidak ada yang beriman lagi di permukaan bumi. Disinilah Nabi mengatakan, La taqumus sa'a illa ala siraril khalqi. Tidak mungkin tegak hari kiamat kecuali orang-orang yang hidup di permukaan bumi ini tersisa orang-orang kafir. Jadi teman-teman, orang-orang yang beriman tidak akan merasakan kiamat karena sudah dimatikan semua dengan angin ini. Yang merasakan kiamat, hari yang dahsyat itu hanya orang kafir, yang Allah katakan pada hari ketika di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala pertamanya. Apa yang terjadi? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika tiupan itu ditiup oleh Israfil, maka satu bumi akan digempakan. Wa idzal biharu sujirat. Maka semua air lautan ditumpahkan ke daratan. Terjadi tsunami yang dahsyat. Wa idza nuzumun kadarat. Semua bintang-bintang akan dijatuhkan dan semua gunung-gunung akan tercabut dari pasaknya, kemudian bergeser dari tempatnya. Kemudian diterbangkan gunung-gunung itu seperti kapas, kemudian dibentur-benturkan di langit, kemudian dikembalikan ke bumi, hanya tinggal tanah dan debu. Sehingga Allah mengatakan, kal ihnil manfus,
gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Berapa hari penghancuran seperti ini? Lah ketika terjadi kiamat, penghancuran alam semesta, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka seluruh pintu langit. Semua malaikat keluar dari langit-langit itu, karena langit akan digulung seperti kita menggulung kertas. Maka ketika betul-betul terjadi kiamat, Allah wafatkan semua para malaikat, Allah wafatkan semua jin, dan Allah wafatkan semua manusia. Tidak ada yang tersisa kecuali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan untuk tidak dihancurkan pada hari kiamat. Seperti yang tidak dihancurkan adalah arsy, kursi, lauhul mahfudz, seperti ruh, seperti tulang ekor manusia itu tidak dihancurkan. Tapi selain itu semua dihancurkan. Berapa lama? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan 40, tanpa menyebut 40 tahun, 40 bulan, 40 hari. Bisa 40 hari kehancuran alam semesta, bisa 40 bulan, bisa juga 40 tahun. Itu antara tiupan sangkakala pertama ke tiupan sangkakala kedua, hancur semua alam semesta ini, hancur semuanya. Ini yang disebut dengan kiamatul kubro, kiamat besar. Semua mati, jin-jinnya mati, malaikat-malaikat mati, manusianya mati, yang meniup sangkakala pun mati. Malaikat maut mati. Ketika malakul maut datang kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah mengatakan, siapa yang kau sisakan, kau tidak cabut nyawanya. Kata malakul maut, tinggal Jibril, Mikail, Israfil. Kata Allah, cabut semuanya. Maka Jibril dicabut nyawanya, Israfil dicabut nyawanya, Mikail dicabut nyawanya. Kemudian malakul maut datang kepada Allah, siapa lagi yang tersisa? Kata malakul maut, tidak ada ya Rob ila abdukal fakir, kecuali hambamu yang fakir. Oh, kalau gitu mati kamu. Maka ketika di angka 40 terjadi kehancuran yang luar biasa. Sudah tidak ada makhluk yang berakal lagi. Bumi sudah hancur, langit sudah hancur, semua sudah hancur. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala berteriak, limanil mulku yaum, limanil mulku yaum. Kalian sudah tahu siapa yang berkuasa di alam semesta ini? Siapa pemilik alam semesta ini? Tidak ada yang menjawab. Tidak ada malaikat, tidak ada jin, tidak ada manusia, semua mati. Maka Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahar. Alam semesta ini pemiliknya hanya zat yang maha satu, yang maha perkasa, Allah Azza wa Jalla. Itulah yang difirmankan dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Itu makna Maliki Yaumiddin, Raja pada hari pembalasan. Maka setelah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala atur kembali alam semesta untuk menjadi alam akhirat. Maka bumi yang kita pijak hari ini, Allah katakan, yauma tubaddul ardu ghairul ard. Pada hari di mana bumi Allah hancurkan, kemudian Allah ganti dengan bumi yang baru. Kata para ulama, bukan bumi ini hilang, datang bumi baru, tidak. Bumi yang kita pijak ini pula bumi pada mahsyar. Cuman bentuknya dirubah. Yang tadinya bulat kemudian dibentangkan, yang tadinya dilipat kemudian dibentangkan, sehingga bumi yang sekarang kita lihat ada bukit, ada gunung, ada lembah, ada tinggi, ada yang merendah. Nanti ketika Allah hancurkan, Allah ganti dengan bumi yang baru. Maka Allah hamparkan sehingga tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah, tidak ada bukit, tidak ada lembah, semua rata. Tidak ada hutan, tidak ada gunung, rata semuanya. Kenapa Allah ratakan? Wa izal ardu muddat. Dan apabila bumi diratakan, supaya makhluk sejak Adam meninggal sampai terakhir mati muat di bumi itu. Sekarang bumi itu kan bentuknya bulat. Di bumi ini ada lautnya, di bumi ada hutannya, di bumi ada bukit, ada gunung. Tidak semua tempat dihuni manusia. Kalau seandainya bumi tidak dirubah, kemudian seluruh manusia dibangkitkan sejak Adam sampai yang terakhir mati, tidak akan muat bumi ini. Makanya kemudian dihancurkan, gunungnya diratakan, ditimbun lautnya diratakan, tidak ada lembah, semua rata, sehingga kalau dibangkitkan semua akan muat. Itulah padang mahsyar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bangunkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Ketika Israfil kemudian bangkit, kemudian meniup sangkakala keduanya, maka terjadilah hari di mana manusia dibangkitkan, kemudian dikumpulkan. Maka ketika itu Allah katakan, wa akhrajatil ardu asqalaha. Kami keluarkan beban-beban bumi. Maksudnya,
bangkai-bangkai manusia itu semua terangkai kembali. Dari mana? Dari tulang ekor. Karena tulang ekor manusia tidak dihancurkan pada hari kiamat. Ketika Allah memerintahkan Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua, dari tulang ekor setiap manusia itulah tercipta manusia kembali. Karena tulang ekor tidak dihancurkan. Karena dari situ Allah kembali ciptakan kita. Kemudian jasad-jasad itu dilempar ke permukaan. Bayangkan, jasad-jasad dari zaman Adam sampai yang terakhir mati itu bergelimpangan di padang mahsyar. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idzan nufuzu wijat. Apabila ruh dilesatkan dari iliyin, kalau ruhnya orang beriman, kemudian dilesatkan dari sijin, kalau ruhnya orang kafir, kemudian masuk ke jasad-jasad mereka tanpa tertukar jasadnya, disitulah manusia dibangkitkan. Ketika manusia dibangkitkan, orang-orang kafir ini digambarkan dalam surat Yasin, ya wailana man ba'atsana mim marqadina, duhai celaka kami, siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami. Maka mereka digambarkan di dalam Al-Quran seperti laron. Laron ini kalau ada cahaya maka dia akan mengejar lampu, dan mereka terbangnya tidak ada aturan, sehingga karena tidak ada aturan, tabrak sana tabrak sini, besoknya jatuh semua, sayapnya entah kemana-mana. Begitulah kondisi manusia pada hari kiamat. Orang-orang kafir yang lari ke barat dan ke timur, yang dari timur lari ke barat, yang selatan lari ke utara, mereka tidak ada tujuan seperti laron. Yauma yafirul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma izin sya'nu yughni. Di mana orang lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari pasangan dan anak-anaknya. Semua manusia sibuk dengan sendirinya, kecuali orang-orang yang beriman. Dibangkitkan tidak lari, di sampingnya sudah ada pasangannya, istri, suaminya, anak, ibu, kakek, semua keluarganya yang beriman. Wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, kemudian keimanan diikuti oleh keluarganya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami kumpulkan keluarga yang beriman di satu tempat. Ketika orang-orang yang beriman ini melihat orang-orang kafir lari ke sana kemari, maka mereka hanya mengatakan, haza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji dari Allah Ar-Rahman dan benarlah ucapan para nabi. Teman-temanku seiman, ketika itulah baru ada penyeru di tengah-tengah padang mahsyar. Kemudian barulah manusia tertuju kepada satu suara, dan Allah Subhanahu wa taala bahasakan kal jaradil muntasir, seperti belalang-belalang yang sedang berterbangan. Belalang itu kalau terbang bersama koloninya pasti akan tertuju kepada satu titik, maka semua tertuju kepada satu titik. Di sini disebut dengan ardul mahsyar. Kita akan dikumpulkan. Ketika mereka dibangkitkan, Nabi SAW mengatakan, ketika manusia dibangkitkan, tidak pakai celana, tidak pakai baju, telanjang bulat, kemudian tidak dikhitan, kemudian tidak pakai sendal, kemudian tidak membawa harta di badan. Mau siapapun Anda mau presiden, mau menteri, mau orang kaya, dibangkitkan sama. Karena di hari itu tidak ada yang membedakan antara si kaya dengan si miskin, si pejabat dan si rakyat. Semua sama dibangkitkan seperti itu. Lalu apa yang disombongkan? Di padang mahsyar itu macam-macam dibangkitkan. Ada yang dibangkitkan kecil sekali, sehingga dia harus terseok-seok dengan orang-orang yang besar, hampir terinjak oleh kakinya. Merekalah orang-orang yang sombong di dunia. Allah bangkitkan seperti zarah di akhirat, kecil seperti semut di tengah-tengah orang besar, sehingga terseok-seok harus menghindari larinya kaki orang itu. Ya, di dunia dia merasa besar, sombong. Di akhirat Allah kecilkan. Ada yang berteriak-teriak, ya Rob, ya Rob, tapi Allah tidak memandangnya. Allah tidak mengajak bicara dengannya. Walaupun dia berteriak, ya Allah, ya Allah. Ada orang-orang yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Ada orang-orang yang tidak akan disucikan Allah pada hari kiamat. Tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Ada orang-orang yang lari, tetapi mereka berjalan dengan kepalanya, kakinya di atas. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana caranya, teman-teman? Allah atas segala sesuatu maha mampu menjalankan orang dengan kepalanya, kakinya di atas.
Ada orang-orang yang berjalan dengan buta sehingga dia mengatakan, "Ya Rob, di dunia aku melihat, kenapa di sini buta?" katanya. Macam-macam orang itu di padang mahsyar karena orang dibangkitkan itu sebagaimana kematiannya. Ada ketika di dunia dia menusuk-nusuk untuk bunuh diri, maka ketika dibangkitkan di tangannya sudah ada pisau sedang menusuk-nusuk badannya. Bayangkan, manusia dibangkitkan itu macam-macam bentuknya. Baru kemudian manusia dikumpulkan di satu tempat. Disinilah terjadi faslul qada. Yang pertama kali faslul qada, di mana Allah Subhanahu wa taala membentangkan mahkamah peradilan di tengah-tengah manusia, dan yang pertama kali diadili adalah para nabi. Dengan cara apa? Para nabi dikumpulkan bersama umatnya. Nuh bersama umatnya, Nabi Saleh bersama umatnya, Nabi Syuaib bersama umatnya, semua para nabi bersama umatnya. Kemudian Allah akan berkata kepada umatnya, "Ya umat Nuh, sudahkah Nuh menyampaikan risalahnya?" Orang-orang kafir dari umat Nuh mengatakan, "Ya Rob, Nuh tidak pernah menyampaikan risalah kepada kami. Mereka hendak berdusta." Kemudian Allah mengatakan, "Ya Nuh, engkau belum pernah menyampaikan risalahku kepada mereka. Kenapa kau tidak sampaikan?" Maka Nuh mengatakan, "Ya Rob, aku sudah sampaikan. Kalau engkau tidak percaya, maka aku punya saksi." Maka Allah mengatakan, "Kalau begitu datangkan saksi." Maka Nuh alaihissalatu wassalam meminta kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi saksi bahwa Nuh sudah menyampaikan risalahnya. Maka Allah panggil Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, kenapa kau mau jadi saksi kepada Nuh alaihissalam? Bukankah usiamu dengan usia Nuh terpaut jauh dan engkau tidak hidup di zaman Nabi Nuh? Bagaimana kau akan jadi saksi mereka?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rob, aku memang tidak hidup di zaman Nabi Nuh, tetapi aku yakin bahwa Nuh sudah menyampaikan risalahnya." Maka Allah mengatakan, "Apa yang membuat Anda yakin bahwa Nuh telah menyampaikan risalahnya?" Maka Rasul mengatakan, "Karena engkau yang bicara seperti itu, ya Rob." Kemudian Rasul membacakan suratun Nuh, firman Allah dalam Al-Quran, bahwa sudah menyampaikan risalahnya. Maka Allah mengatakan, "Sodakta, benar engkau." Dan mereka sudah berdusta. Kemudian berpindah kepada nabi berikutnya, berpindah lagi kepada nabi berikutnya, sampai diakhiri dengan Isa bin Maryam, nabi yang terakhir dari nabi-nabi Bani Israel. Inilah isyarat bahwa nabi akan menjadi saksi bagi seluruh para nabi. Setelah para nabi kemudian dimintai pertanggungjawabannya, barulah Allah Subhanahu wa taala mengarah kepada umatnya, kepada kita semuanya. Baru Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita. Disitulah yang disebut dengan al-ardu. Apa itu ard? Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan kepada kita perbuatan kita di bumi. Allah tampakkan di akhirat. Allah tampakkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan catatan kepada setiap hamba. Kalau Allah mengatakan Iqra kitabah, baca bukumu, maka dia pun membaca apa yang sudah dia lakukan. Ingat, khusus yaumul akhir, kekhususan hari kiamat, di mana Allah berikan memori hafalan manusia dikembalikan. Mereka kuat hafalannya karena di akhirat Allah berikan kekuatan hafalan. Sejak kalian akil balik sampai kalian diwafatkan, hafal kalian. Dan ketika itu manusia tidak bisa berdusta di hadapan Allah. Mulut terkunci, tangan bicara, kaki menyaksikan apa yang sudah diperbuatnya. Bayangkan, saksi bukan hanya anggota badan, bahkan kulit jadi saksi. Kulit tiba-tiba bicara di hadapan Allah dan menyalahkan badannya. Akhirnya badan kemudian mengkritik kulit dan mengatakan, "Lima syahidtum alaina." Kenapa engkau wahai kulit menjadi saksi bagi badanmu sendiri? Kata kulit, "Anta kanallah." Allah yang membuat bicara aku. Mau apa? Dan tidak cukup dari situ, bumi yang kita pijak akan jadi saksi. Yauma izin tuhaddisu akhbaruha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Lautan akan jadi saksi, langit akan jadi saksi, malaikat akan jadi saksi. Siapa yang bisa mungkir dari kesalahan, semua jadi saksi. Teman-temanku seiman, mulailah manusia dihisab. Pertama Allah Subhanahu wa taala akan terbangkan catatannya. Di situ ada yang mengambil dengan tangan kanannya, dengan tangan kirinya, dengan tangan kiri dari belakangnya, dan itu menunjukkan keselamatan dan tidaknya orang. Orang yang beriman akan ambil dengan tangan kanannya. Dengan bangga dan dia mengatakan, "Hei, bacalah kitabku." Dia sudah tahu isinya baik. Tetapi orang-orang yang mengambil catatan dengan tangan kirinya, dia mengatakan,
duhai kiranya aku tidak mau mengambil catatanku dan aku tidak tahu apa hisabku. Sampai terakhir dia mengatakan, duhai kiranya kekuasaan yang aku bangga-banggakan di dunia tidak ada manfaatnya. Duhai kiranya harta yang bertumpuk di dunia pun tidak ada faedahnya. Menyesal dia. Kemudian mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Terjadilah hisab kepada binatang. Setelah binatang-binatang dihisab, Allah mengatakan kunu turoba, jadilah kalian tanah. Orang-orang kafir melihat ketika binatang-binatang habis dihisab jadi tanah, maka mereka mengatakan, ya laitani kuntu turoba, duhai kiranya aku juga jadi tanah agar tidak dihisab. Lihat, tapi tidak mungkin jadi tanah. Tetap mereka dihisab dan diazab. Teman-temanku seiman, manusia akan dikumpulkan selama khamsin alfasana, 50.000 tahun, dalam kondisi berdiri. Tidak ada di padang mahsyar itu yang duduk, karena Allah mengatakan yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Pada hari itu manusia berdiri menghadap Rabb-nya. Kenapa tidak ada yang duduk? Tidak ada yang berbaring? Karena kalau duduk maka dia akan tenggelam dengan keringatnya. Berbaring apalagi? Bagaimana tidak, matahari diletakkan di atas kepala, jaraknya 1 mil. Ada orang yang bercucuran dengan keringat sehingga tenggelamlah dia dengan keringatnya. Ada yang keringatnya itu sedada, ada yang keringatnya sepusat, ada yang keringatnya selutut, sesuai dengan amalannya. Dan hari itu hari yang haus sekali. Makanya orang-orang yang berhasil meminum dari telaga Rasul, dia tidak akan haus selama-lamanya. Walaupun matahari berada di atas kepala. Likullin nabi haudun, setiap nabi punya telaga. Dan yang paling besar, telaga Rasul kita Muhammad SAW. Jumlah gelasnya saja sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Warna telaganya lebih putih dibandingkan air susu, lebih manis dibandingkan madu. Siapa yang meminumnya tidak akan haus selama-lamanya. Tapi apakah ada dari umat Rasul yang tidak akan minum? Ada. Ketika ada orang-orang yang hendak mendekati telaga Rasul di padang mahsyar itu, tiba-tiba mereka dihalau oleh para malaikat. Kemudian Rasul SAW berteriak-teriak, ya Rob, itu kan umatku, biarkan mereka minum. Maka dikatakan, wahai Muhammad, kau tidak tahu apa yang terjadi dengan umatmu. Mereka sudah merubah petunjukmu, sudah merubah sunnahmu sepeninggalmu. Biarkan mereka tidak minum. Teman-teman, maka manusia akan tenggelam dengan keringatnya. Kemudian manusia pun bingung karena mereka harus berdiri, entah apa yang harus dilakukan mereka. Mereka menunggu bagaimana putusan Allah kepada mereka. Akhirnya mereka pun berjalan kepada Adam. Ya Adam, engkau kan bapak kami, mintalah syafaat kepada Allah. Tidakkah kau ibah kepada kami? Kata Adam, aku tidak bisa nolong kalian. Pergilah ke Nuh. Maka berangkatlah mereka berbondong-bondong ke Nabi Nuh alaihissalam. Nuh juga sama, tidak bisa memberikan syafaat. Kata Nuh, sebaiknya kalian kepada Ibrahim. Temui Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Berangkat lagi mereka ke Nabi Allah Ibrahim. Ya Ibrahim, engkau adalah kekasih Allah. Tidakkah kau ibah melihat kondisi kami? Apa kata Ibrahim? Aku tidak bisa. Aku pernah berdusta 3 kali. Sebaiknya kalian datang kepada Musa. Temui Nabi Musa. Maka mereka berangkat ke Musa. Kata Musa, aku juga tidak bisa karena pernah membunuh orang. Pergilah temui Nabi Isa. Isa tidak menyebutkan uzurnya. Kata Isa, datangilah Rasul Muhammad SAW. Maka datanglah mereka beramai-ramai kepada Rasulullah. Baru kata Rasul, analaha, akan ku coba. Maka Rasul sujud di bawah arasy Allah dengan sujud yang lama. Sampai Allah datang dan mengatakan, irfa ra'saka ya Muhammad. Angkat kepalamu wahai Muhammad. Kul tusma, katakan kau didengar. Sal tu'toh, minta kau diberi. Isfatu syafa, minta syafaat, kau diberikan syafaat. Teman-temanku seiman, kemudian kembali kepada proses hisab. Hisab ini ada 2 macam. Ada yang hisabnya mudah, ada yang hisabnya sulit, dan ada kelompok-kelompok yang tidak dihisab. Karena Rasul SAW pernah ditampakkan dari 70.000 umatnya. Mereka tidak dihisab, tidak diazab, langsung masuk surga. Kemudian ketika ditanya siapa mereka orang yang tidak dihisab itu wahai Rasul, kata Rasul, orang yang tidak minta diruqyah, tidak minta dikai besi panas yang digunakan untuk pengobatan, dan tidak menjadikan sial dan hoki kepada sebuah benda atau suara. Dan mereka senantiasa tawakal kepada Allah. Mereka orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Tidak akan dikumpulkan di padang mahsyar
langsung masuk surga. Tetapi orang-orang yang hisabnya sulit dan orang yang hisabnya mudah tetap di padang mahsyar. Cuman mereka hendak sampai 50.000 tahun. Tergantung hisabnya. Kalau hisabnya mudah, sebentar saja. Karena umat Islam, orang-orang yang beriman, hisabnya cepat. Allah hanya menghisab manusia itu setengah hari saja. Bagi orang yang beriman tidak sampai 50.000 tahun, tapi setengah hari kehidupan akhirat. Bila dibandingkan dengan kehidupan dunia, sama dengan 500 tahun. Karena Allah mengatakan satu hari kehidupan akhirat sama dengan 1000 tahun kehidupan dunia. Berarti setengah harinya 500 tahun. Dan orang yang beriman yang mendapatkan hisab itu hanya dari ba'da zuhur kepada asar saja, setengah hari. Tapi setengah hari kehidupan akhirat bukan setengah hari kehidupan dunia, 500 tahun juga. Ketika semua manusia dihisab, maka datanglah mizan, timbangan. Siapa yang berat timbangan baiknya, maka dia dalam kehidupan yang diridhoi, masuk surga. Tapi siapa yang berat timbangan buruknya, dipastikan masuk neraka. Setelah terjadi penimbangan amal, maka manusia mulai dikelompokkan dengan sesembahannya masing-masing. Nyembah apa kalian di muka bumi? Nyembah pohon bersama pohon itu. Nyembah batu bersama batunya. Semua orang dikumpulkan dengan sesembahannya. Dan ketika orang-orang kafir, orang munafik, orang yang beriman sudah berkelompok-kelompok, maka Allah mengatakan giring orang-orang kafir itu, masukkan ke neraka saja. Mereka tidak akan sempat meniti siratal mustaqim. Padahal Allah mengatakan, wa in kuntum ila wariduha, kalian pasti akan melewatinya. Tapi orang kafir direct, langsung masuk neraka. Tidak ada lintas melintasi siratal mustaqim. Ketika semua orang-orang musyrik, orang kafir sudah Allah masukkan ke neraka, tinggal mukmin dan munafik. Di sini Allah Subhanahu wa taala bagikan cahaya. Setiap orang dapat cahaya. Cahaya itulah bekal kita meniti titian siratal mustaqim. Karena neraka jahanam itu gelap. Karena titian itu terbentang di neraka jahanam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika Allah datang menemui makhluknya di padang mahsyar, malaikat berdiri bersaf-saf. Allah katakan, Jahannam tarik ke sini. Jahannam pun ditarik. Jahannam punya 70.000 tali kekang. Satu tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. Besar Jahannam. Kemudian dihadapkan di hadapan manusia. Kemudian Allah bentangkan di situ siratal mustaqim, jembatan yang terbentang di antara neraka jahanam. Jembatan itu halus, lebih halus dibandingkan rambut, lebih tajam dibandingkan pedang. Bahkan jembatan itu akan berlenggak-lenggok. Dia tidak diam dan dia juga licin dan juga ada kalalipnya. Jadi hanya orang-orang yang ditakdirkan bisa melintasi titian itu. Dan yang pertama meniti jembatan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meniti sirat, maka Nabi akan berdiri di ujung titian, di kontoroh. Setiap ada umatnya lewat, Rasul mengatakan, Ya Rabbi salim salim, Ya Rabb selamatkan, selamatkan, selamatkan. Saking kasihannya Nabi dengan kita. Ada yang melewati titian seperti kilat, sudah sampai di sana. Ada yang seperti angin, sudah di sana. Ada yang seperti kuda balap, sudah di sana. Ada yang seperti orang berlari kencang. Ada yang merangkak-rangkak. Ada yang terkena kalalip dan terjatuh. Ada yang jatuh berdiri. Ada yang baru mau melangkah sudah nyemplung dari titian jahanam. Kata Rasul, ketika sedang duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba Rasul dan para sahabat mendengar ada semacam bunyi besar jatuh dari langit. Maka Rasul mengatakan kepada sahabat, tahukah kalian itu suara apa? Sahabat mengatakan, tidak tahu wahai Rasul. Kata Rasul, itu adalah batu sebesar unta yang 70 tahun silam jatuh dari titian dan baru sampai sekarang di inti neraka jahanam. Artinya teman-teman, kalau orang jatuh dari titian sampai ke neraka itu 70 tahun baru sampai di dasar jahanam, na'udzubillah. Teman-temanku seiman, ketika mereka semua sudah selesai menyeberangi titian itu, sampailah mereka di sebuah tempat namanya adalah kontoroh. Kontoroh itu sudah berada di depannya pintu surga. Ternyata sampai di sini masih ada kisos. Disinilah Nabi SAW mengatakan, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut di hari itu? Kata sahabat, orang yang gulung tikar, orang yang usahanya bangkrut dan yang lainnya. Kata Rasul, bukan itu. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat,
pahala zakat, pahala sedekah, pahala puasa, pahala ini dan itu. Tapi di satu sisi dia pernah menzolimi si fulan, menumpahkan darah si fulan, mencaci maki si fulan. Akhirnya di kontoroh ini terjadi kisas, padahal sudah di depan pintu surga, supaya orang yang masuk surga mendapatkan keadilan, supaya dalam hatinya tidak ada lagi dongkol dengan kawannya. Karena di surga nanti Allah cabut perasaan dengki sehingga menjadi bersaudara dalam surga. Karena orang-orang penduduk surga itu satu hati, maka terjadi kisos di sini. Dulu kau pernah pukul aku, sini kamu, mana pahalamu? Diambil pahalanya. Ketika kemudian dia sudah tidak punya pahala karena sudah dikasihkan orang banyak, karena banyak yang dizolimi, dia mengatakan, mana pahalamu? Aku tidak punya pahala lagi, sudah habis. Kalau gitu ambil dosaku saja. Nih, kalau sudah habis kebaikannya, maka akan dilemparkan dosanya kepada dia. Padahal sudah dikontoroh, dilempar lagi orang ini ke belakang, ke neraka. Kemudian setelah kisah yang terjadi antara orang beriman sudah selesai, maka manusia semuanya berjubel-jubel di pintu surga. Rasul mengatakan akan datang zamannya, waktunya manusia akan berdesak-desakan di pintu surga. Padahal mereka sudah divonis masuk surga, tidak mungkin masuk neraka, tapi tidak bisa masuk surga juga. Karena apa? Pintu surga tertutup. Semua para nabi berusaha membuka, tidak bisa. Tidak diizinkan oleh malaikat penjaga neraka, malaikat Ridwan. Tiba-tiba di tengah-tengah manusia yang sudah divonis masuk surga itu, muncullah seorang laki-laki, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Awalina wal Akhirin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nabi kita, qudwah kita, rasul kita, mendekati pintu dan membuka pintu surga dengan mengetuknya. Assalamualaikum. Maka malaikat Ridwan mengatakan, waalaikumsalam. Man, siapakah kamu? Kata Rasul, ana Muhammad, saya Muhammad. Kata malaikat Ridwan, aku diperintahkan Allah untuk tidak membuka pintu surga kecuali engkau yang meminta. Kata Rasul, ana awal man aftatihu babal jannah. Sayalah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Maka dibentanglah pintu surga. Pintu surga ini ada yang berteriak. Jadi Allah Subhanahu wa taala meletakkan para pemanggil di pintu-pintu surga. Kalau dia ahli solat, hei pakar-pakar solat, kau ke sini, masuknya di sini, jangan di situ. Yang pakar puasa sunnah, puasa Senin Kamis, Ayamul Bid, Daud, pokoknya ahli puasa, ada pintunya dari pintu Rayyan. Hei ahli-ahli puasa, sini-sini dari pintu Rayyan, jangan di pintu itu. Pintu jihad mengatakan, hei yang mati syahid, lewat sini. Pintu taubat juga ada pintunya. Pintu birrul walidain juga ada. Masing-masing pintu itu menyeru pada keahlian ibadahnya masing-masing. Dan surga itu memiliki 8 pintu. Berbeda dengan neraka 7 pintu. Kenapa? Agar menunjukkan bahwa rahmat Allah lebih luas dibandingkan murkanya. Makanya dibuat pintu surga lebih banyak dibandingkan pintu neraka. Karena rahmat Allah lebih luas dibandingkan murkanya. Teman-temanku seiman, ketika kemudian penduduk surga masuk ke dalam surga, kemudian malaikat surga mengatakan, keselamatan bagi kalian wahai penduduk surga. Pertama kali tahiyatus salam. Allah pun mengucapkan salam. Orang-orang tertentu saja mendapatkan salam di dunia itu, seperti Khadijah istri Nabi. Dan salam itu artinya adalah selamat, karena di surga tidak ada aib. Di surga itu selamat semuanya. Tidak ada orang yang lisannya kotor. Sampai kepada istri-istri itu tidak ada cemburu kalau kalian bersama bidadari. Karena semua jadi salam, selamat semuanya. Dari aib juga selamat. Di surga tidak kencing, tidak berak, tidak meludah, tidak mengeluarkan dahak. Pokoknya selamat badannya. Sampai-sampai ditanya, Rasul, kalau hari-hari makan minum, cemana beraknya? Cemana kencingnya? Kata Rasul, berak dan kencingnya dengan keringat. Dan keringatnya penduduk surga seperti minyak misik. Itulah berak dan kencingnya penduduk surga, harum sekali. Selamat badannya, wanitanya tidak haid, tidak ada nifas, tidak ada bau ketiak. Di surga itu semua wangi karena selamat badannya. Di surga tidak ada nenek-nenek. Semua nenek-nenek jadi gadis-gadis. Usianya 33 sampai 34. Semua sama usianya seperti itu. Dan surga itu nikmatnya bertambah dan bertambah. Di surga ada pasar. Pasar ini setiap Jumat kalau di bumi. Kalau di surga namanya Yaumul Mazid, hari tambahan nikmat. Semua penduduk surga ke pasar yang laki-lakinya
berjumpa dengan kawan-kawannya di pasar itu, kemudian ngobrol cerita pengalaman kalian di dunia. Dia ingat kegiatannya di dunia. Kita kan pernah ngaji dulu sama-sama, akan teringat dengan kehidupan dunia. Jadi pembicaraan nanti di pasar itu, pembicaraan kita di dunia. Bercandaan kita semua akan dibicarakan di pasar surga itu. Pasar surga itu tidak ada jual beli, hanya untuk berjumpa dengan kawannya, ngobrol, minum, makan di situ, enak-enak. Kemudian sebelum pulang, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala hempaskan angin membawa debu, kemudian mengenai jasad-jasad orang yang ada di pasar surga itu, maka dia akan bertambah gantengnya, bertambah sehatnya, bertambah kekarnya, bertambah indah. Ketika pulang, istrinya tidak kenal. Wahai suamiku, kenapa kau makin tampan, makin ganteng, makin ini dan itu? Kata suaminya, kau juga istriku, kenapa semakin cantik? Masya Allah. Jadi setiap minggu kenikmatan itu bertambah, terus bertambah. Dan makanan hari ini kalau dimakan besok lebih nikmat. Kalau dimakan lusa lebih nikmat. Dimakan lusanya lagi lebih nikmat, makin nikmat. Kalau di dunia, makanan dibiarkan beberapa hari, sudah tidak bisa dimakan. Di surga itu makin hari makin nikmat, makin hari makin ganteng. Teman-temanku seiman, ketika orang masuk surga, pertama yang dimakan apa? Dan pertama yang diminum apa? Yang pertama dimakan itu hatinya ikan paus. Tentu ikan paus akhirat, bukan ikan paus di dunia. Kemudian minumnya air jahe. Jahenya jahe surga. Kata Abdullah bin Abbas, dunia dan surga itu hanya mirip nama, tapi hakikatnya berbeda. Di dunia ada jahe, air jahe, wedang jahe. Di surga ada wedang jahe. Hanya kesamaan nama, tapi hakikatnya berbeda. A'dadtu li ibadis salihin ma la ainun ra'at, wa la uzunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan di surga itu tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak. Gimana cara menggambarkannya? Jadi hanya kemiripan nama saja. Di surga ada pisang, di dunia ada pisang. Tapi pisang di surga beda rasanya. Di surga ada madu, di dunia ada madu, beda madu surga. Di surga ada khamar, di dunia juga ada khamar, tapi beda hakikatnya. Khamar di dunia ini paling rendah, sakit kepala orang yang minum. Paling tinggi, teler, tidur. Tapi khamar di surga itu lezat bagi peminumnya, sangat lezat. Dan di surga, Allah sudah peruntukkan satu orang mendapatkan 2 istana minimalnya. Karena Allah mengatakan, bagi orang yang takut, Allah sediakan 2 istana. Dan dia akan mendapatkan nikmat yang besar, sebagaimana ahlun nar akan mendapatkan azab yang besar. Ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, penduduk neraka sudah masuk ke neraka, maka akan didatangkan kematian dalam bentuk kambing gibas. Diberdirikan antara surga dan neraka. Kemudian disembelihlah kematian itu sehingga tidak ada kematian lagi. Maka datanglah penyeru kepada penduduk surga. Hei penduduk surga, tidak ada kematian. Hei penduduk neraka, tidak ada kematian. Kekal kalian selama-lamanya. Maka penduduk surga akan mendapatkan nikmat selamanya. Dan penduduk neraka, mereka akan mendapatkan azab selamanya. Subhanallah. Maka teman-teman, itulah ringkasan perjalanan manusia. Dari kelahiran sampai ia wafat, sampai di padang mahsyar, sampai masuk ke dalam surga dan neraka. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Tentu yang saya ceritakan ini adalah bagian kecil, hanya gambaran saja. Karena hakikatnya jauh dibandingkan yang diceritakan. Sehebat apapun orang yang menggambarkan surga, surga menyelisihi gambarannya. Karena surga tidak bisa dibayangkan. Kita hanya menukilkan sabda-sabda Nabi, ayat-ayat Al-Quran. Beginilah gambaran surga. Karena tidak semua dibentangkan. Oleh karena itulah perlu keimanan yang kuat tentang adanya hari akhir. Makanya di antara satu dari rukun-rukun iman, al-imanu bil yaumil akhir. Beriman dengan hari akhir. Semoga kisah ini ada manfaatnya dan menambah keimanan kita. Dan siapapun yang menyaksikan channel ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga iman dan amal kita. Allah ijabah setiap doa-doa kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada diri-diri kita. Hingga ketika di sakaratul maut kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan lisan kita untuk mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.